warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa subscriber patepang bersama kami Mang In, Abi Mangna, Mang Ray, Mas Katek, Keng, Asek. Tetap Toslami. Tosami Toslami. bisa. Udah lama pemirsa kita nggak ngobrol-ngobrol bareng nih Ya, betul. sama Mang In. Betul. Udah tahu kan ciri khasnya Mang In? Biasa. Jendelanya selalu terbuka. Ada bisa. Gitu ya. Jadi gini pemirsa, ada yang kebetulan nih lagi pada main ke sini ke rumah, sekalian mau syuting, mau sambil ngobrol-ngobrol. Katanya ada yang mau ditanyain gitu, banyak yang mau ditanyain katanya. Dari siapa? Mas Kate ya? Mas Kate. Mas Kate. ya udah nyerah lah. Apa Mas? Apa Mas? Jangan nyala hidup Ya, ini yang berjuang, soal- Mas. Yang nggak kelihatan dan yang nggak terasa itu. Terus gimana? Nanyainnya gimana? Itu sih cara dapetinnya, ya kan? Itu gimana? Gitu. Biar tahu gitu. Bahwa Jawaban, itu tidak ya. terlihat dan tidak terasa Iya, gitu ya. Jadi gini Mas, yang tidak terlihat dan tidak terasa itu sebenarnya hal yang baru, gitu kan? Betul. Hal yang baru, gitu. Nah pasti ada pertanyaan, hal yang baru itu apa, gitu kan? Nah, jadi begini, tidak terlihat dan tidak terasa gitu. Itu sesuatu ibaratnya belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasa gitu. Yang tidak terlihat dan tidak terasa itu. Berarti sama dengan harapan masa depan. Masa depan. Iya, jadi ibaratnya kita kita mencari sesuatu yang baru untuk masa depan gitu, untuk masa depan kita semua dan orang lain lah umumnya gitu ya. Nah jadi begini, contoh lah misalkan kita ibaratnya soal tirakat, misalkan soal tirakat nih, soal apa, kita lagi sedang mencari ibaratnya Jati diri. bukan jati diri. Siapa yang menahan apa gimana? Jadi begini Mas, ibaratnya kita dikasih sesuatu lah. Ini manfaat ibaratnya surat inilah, ditirakatin surat ini nanti hasilnya begini. Tahu kan? Ya. Nah, ibaratnya seperti ilmu apa lah ya, dibilang ilmu sejenis ilmu tua lah gitu ya. Nah, ada ilmu tua ibaratnya kayak rawa rontek gitu kan. Itu zaman dulu kan, sekarang dianggapnya malah jadi negatif gitu kan ya. Rawa rontek kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau dilihat fungsinya dari belakang, nah itu kan bukan sesuatu yang baru gitu ya. Iya. Sementara kita hidup di zaman modern, di zaman seperti inilah, dunia maya ada gitu kan. Kalau dulu hanya dunia ini dunia baru, dunia maya. Sebelumnya yang kita kenal kan dunia goib kan, dunia Cuma nyata. itu aja ya. Sekarang ada tambah lagi satu, dunia maya gitu, dunia ciptaannya manusia. Jangan ditambah guna. Nah jadi contoh ini lah, contoh rawa rontek misalkan dulu kan manfaatnya tuh kayak gimana, khasiatnya kayak gimana gitu kan. Udah tahu lah ya pasti kalau misalkan meninggal susah, kalau masih kena tanah ya, Iya. itu susah gitu kan. Nah, berarti kesannya tuh
negatifnya karena apa? Ibaratnya kan kalau umur atau usia itu udah ada yang nentuin, Ya, betul. gitu kan ya. Betul. Nah itu jadi pandangannya negatif. Tapi sebenarnya kalau untuk di zaman sekarang gitu kan, nah cari sesuatu yang baru, ibaratnya dengan ilmu tersebut, Ya, betul. Betul. ibaratnya gitu. Ya. Nah itu cari gitu, memanfaatkan yang ada gitu. Ya. Tetap kita pakai ilmu tua, pengetahuan tua gitu, ibaratnya Ya. ya kayak sejarah, ibaratnya nih Ya. sejarah, Ya, betul. sejarah terus ajaran-ajaran tua. Nah kita ajaran tua itu kita jaga di sini, jaga di zaman ini Zaman gitu, ini. tapi mengikuti zamannya. Ya. Tapi yang positif ya makanya. Ya iya, Takutnya. Kalau jadi ngikutin zamannya, Pakai zamannya ngikutin juga. zamannya Ah, ya kan. Sekarang zamannya begini ya begini gitu. Jadi kan ada juga yang apa, yang saya pernah lihat di channel apa gitu, yang memiliki ilmu rawa rontek, beliau dimanfaatkan sesuai zamannya. Saya pernah lihat di video apa yang namanya gitu, saya lupa apa, dipakainya ya sesuai zamannya gitu. Jangan terpatok kalau dulu tuh begini kita begini, jangan begitu. Jadi apa, kita gali lagi sesuatu yang baru kalau percaya yang namanya, ibaratnya begini, ilmu Allah itu ya tidak terbatas gitu kan. Lautan jadi tintanya itu kan nggak bakalan cukup. Nah ibaratnya kan gitu, Ya. bener nggak? Ya, betul. Makanya cari sesuatu yang baru tuh, ibaratnya meskipun kita memiliki ibaratnya apa, kalau segi spiritual ya, kita memiliki ajaran-ajaran lama Ya. tapi kita ibaratnya dibawa ke zaman sekarang, itu sesuai zamannya gitu. Tidak boleh itu ya. Ya, betul. Benar ya? Betul, betul. Nah, ya contoh lah, dulu kan kalau ngobrol-ngobrol soal begini, ibaratnya apa, pengajian-pengajian sebelum ada dunia maya, masing-masing kan ke masjid atau Iya. ke pesantren atau ke mana gitu kan, cari-cari ilmu kan. Nah karena ada dunia maya, sosial media, nah lewat situ sekarang kan bisa lewat itu kan, begitu kan. Jadi berbagi lagi lebih luas gitu. Nah cuman yang menerimanya itu, Ya, betul banget. yang menerimanya itu harus benar-benar pinter, karena beda sosial media sama kita face to face. Kalau face to face lebih detail. Ya. Kalau dunia maya disingkat karena apa, durasi disingkat, jadi nggak tahu sampai ke dalamnya tuh kayak gimana. Ya. Jadi jangan mudah ibaratnya menanggapi sesuatu dengan singkat gitu. Kalau lewat dunia maya itu apa pesannya gitu ya. Ya. Makanya Hmm. kata zaman dulu tentang ilmu harus dibedakan dari zaman dulu dan zaman modern. Tapi kalau zaman modern ini kita melakukan tindakan suatu menguji ilmu tanpa ada orang yang bimbing, gimana? Oh gitu. Ya. Jadi begini. Sebenarnya kalau orang-orang spiritual itu mengujinya biasanya ya kan suka lewat pengobatan tuh. Kita punya pasien yang mau diobatin. Nah, kita tuh punya apa ibaratnya. Nah, itu dimanfaatin ke situ untuk pengobatan kalau sekarang gitu ya. Kayak melawan ilmu santet lah ibaratnya gitu. Kayak gitu, itu kan sesuai zamannya gitu. Karena kalau dulu mah kan kita perang kerajaan jadi merebutkan satu daerah lah ibarat. Nah kalau sekarang kita lebih menjaganya gitu, lebih menjaganya. Karena kalau sekarang tuh zaman perangnya itu di alam goib gitu.
bukan orangnya. Karena perang orangnya itu juga didorong oleh goibnya. Itu itunya didorong oleh goibnya, Mang. Nah, ada yang mau ditanya lagi, Mas? Ayo, saya. Alhamdulillah cukup paham dari penjelasan Imam Maknan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi, Sob? Jangan malu-malu. Cuek aja, Sob. Nanti ngerokok dulu ya, Mang Nan ya. Santai aja, Sob. Masuk ke waktu Tutong sih. Iya, Sob aja. Bilang. masa depan. Kenapa? Ya, menjabarkan masa depan itu. Oh, coba pencarian tentang apa? Tentang sesuatu yang baru itu, yang si Mas pikirannya kemana gitu? Ya kan yang namanya Waktu. waktu kan, waktu kan masa depan juga waktu kan. Iya. Nah, kalau masa depan juga harapan sih nggak terlihat, belum terasa sama kita gitu. Kayak gitu. Nah terus kan itu manfaatnya untuk kita apa? Ya cari yang baru gitu. Iya. Mendapatkan yang baru gitu. Ya. Manfaatnya gitu. Ya intinya kita tuh harus mencari yang baru. Kita udah punya nih ibaratnya bahannya. Nah kita olah menjadi sesuatu yang baru dari usaha ibaratnya gitu kan. Ya, betul. Terus dari cara kita apa menanggapi sesuatu gitu. Misalkan nih contoh, kita sedang ibaratnya mendengarkan kajian-kajian tentang apa keilmuan lah ya, contoh marifat gitu kan. Contoh marifat. Nah kita kan jangan sampai terkunci kalau marifat itu hanya untuk mengenal yang namanya Allah, yang namanya pencipta atau yang maha kuasa. Bukan itu aja, tapi marifat itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk kita menemukan sesuatu supaya kita ketemu tuh benang merahnya kayak gimana melalui ilmu marifat itu. Jadi jangan hanya untuk mengenal yang maha kuasa saja. Ya, gitu. Jadi ilmunya itu bermanfaat banyak gitu, nggak hanya satu ibaratnya. Ibarat begitu, jadi kan itu juga sesuatu yang baru. Keimanan kita ya ibaratnya gini, itu kan udah kita ibaratnya marifat itu untuk mengenal Tuhan gitu kan, sudah tahu kan. Nah di situ kan ibaratnya kita udah tahu lah pengetahuannya itu. Nah kita gali lagi tentang marifat ini, apa bisa pakai ini, apa bisa pakai ini. Iya, betul. Tentang marifat gitu, misalkan ini mah gitu. Misalkan bisa. Ada lagi sesuatu yang baru, terus gali gitu. Ya, betul. Misalkan sesuatu yang baru tentang jati diri, pencarian jati diri gitu kan. Betul. Nah, pencarian jati diri yang saya bilang seperti kita banyak yang, kenapa saya bilang puasa 40 hari sama dengan kita mencari ikhlas, ridho, pasrah gitu kan. Nah itu kan juga sesuatu yang baru, sesuatu yang baru untuk apa? Nah dari hasil puasa itu kita harus dapat apa, pelajari lagi dari puasa itu. Nah hasilnya ternyata ini, berarti kita nggak perlu puasa kalau kita udah dapat ini. Bisa dapat ini tanpa berpuasa. Ibaratnya tujuannya untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Nah, itu banyak caranya. Nah, itu di situ maksud saya galinya di situ gitu. Mana boleh menambahkan? Kalau kebanyakannya dari semua yang seperti mencari jati diri itu banyaknya dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya, Mas. Itu kalau saya ada juga ya dari kalangan temen gitu. Pasti semua orang beda-beda gitu. Ada juga. Karena tiap pemikiran manusia itu beda-beda gitu ya. Karena karakter orang tuh beda-beda gitu. Jadi kita harus terus menggali supaya berkembang gitu. Jadi begini nih ibaratnya, ini juga salah satu kita
mengakali si penghasut itu. Tahu si penghasut? Nah, gitu kan. Nah, kalau pola pikir kita selalu begitu dan begitu, penghasut itu udah tahu. Yang di sini tuh udah tahu nih, ego kita tuh udah tahu kelemahan kita. Kalau kita mencoba sesuatu yang baru, dia bingung juga nantinya. Iya. Begitu cara lawannya, maksud saya cara melawan ibaratnya ego kita, hawa itu tuh kita harus mencari sesuatu yang baru agar dia juga mencari lagi cara Ngagari deh mana. gitu. Makanya jangan terpatok kalau di A ya di A, nggak mau ke B, nggak mau ke C, ke D gitu. Jangan sampai begitu gitu maksudnya. Nanti kalau kita udah terbiasa berkembang, apa yang ada di diri kita tuh udah kita gali terus, nah nanti kita tinggal untuk umumnya gitu kan, untuk umumnya, manfaat untuk umumnya nanti apa gitu kan, nanti juga seiring waktu berjalan pasti ada lah gitu. Ibaratnya pembukaan gitu, apalagi kalau ahli spiritual mau pasti ngerasain. Iya betul. Gitu ya. Betul Mas. Nah begitu. Jadi begini, kalau menurut saya tentang yang tidak terlihat dan tidak terasa gitu ya, itu ibaratnya pemikiran yang disebut luas ya, yang disebut ilmunya yang maha kuasa itu luas, lautan jadi tintanya itu juga nggak bakalan cukup, karena kita selalu menggali terus sesuatu yang baru yang tidak terlihat dan tidak terasa. Betul. Itu artinya. Paham nggak? Paham. Paham. Ada lagi yang mau ditanya ya? Ya, sekarang kita balik ke zaman dulu mana? Zaman pewayangan. Sebentar. Ya karena yang dirasakan di negeri ini gitu ya, maknanya punten. Sekarang itu diibaratkan ini tim dari kalau Pandawa 5 di sini, Kurawa di sini. Nah, saya tuh berpikir-pikir gitu ya. Ini teh negara kita itu apakah sama pada zamannya pewayangan, hanet-hanet jahe gitu ya. Kebanyakannya yang jelek-jelek itu merongrong, mana? Itu ya. Apakah sama gitu? Nah, jadi kan sekarang mah Kurawanya ganti seragam. Ini ya. Kurawanya bisa pakai koko sekarang. Bisa pakai Betul. koko, bisa pakai kopea. Sekarang mah. Karena Itu malahan justru Pandawanya yang kayak pangrok gitulah. Tahu nggak? Tahu. Kesannya brutal. Nah itu bisa jadi Pandawanya. Bisa terbalik ya, mana Iya. ya? Kan dunia terbalik. Karena kan ibarat begini, kita bahas tentang matahari terbit dari barat. Ya. Kenapa dalam hadis tanda-tanda kiamat matahari terbit dari barat? Nah itu kan sesuatu yang terbalik. Matahari kan dari timur bukan dari barat. Benar gak? Kenapa nggak kepikiran ke situ gitu? Iya. Karena kita hati-hati, jangan dilihat dari casingnya. Iya. Jangan dilihat satu ini ya ilmu apa. Justru orang-orang yang lebih dalam itu orang yang nggak kelihatan. Justru yang terkesan sama kita, orang itu ibaratnya kayak gelandangan lah, taruh maaf ya. Iya. Kayak anak-anak nakal gitu, justru mereka itu lebih dalam gitu, itu hanya sekedar ibaratnya nutupin apa yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi hati-hati, hargain semua orang, maupun itu ibaratnya gelandangan, mau itu anak jalanan, hargain. Kita nggak tahu mereka itu siapa yang sebenarnya gitu kan. Betul. Siapa tahu kita kebetulan ketemu dengan orang ibaratnya yang lebih pintar dari kita gitu kan. Betul. Tapi dengan pakaian
ibarat orang lain agak rendah lah Ya, gitu. agak gimana nah kamu teh emangnya. Jadi jangan yang berseragam yang kita selalu hormatin gitu kan. Sebenarnya gitu ya, penjabat-penjabat bahkan presiden Betul. itu bawahan kita masyarakat. betul. Itu Iya. jadi yang harus kita hargain itu masyarakatnya, bukan pegawai kita gitu. Kita ini bosnya gitu ya. Yang murong-murongnya kan banyak. Gitu. Jadi intinya beginilah, kenapa ada matahari dari barat. Nah itu kita tuh jangan sampai, kalau dilihat dari yang tadi ditanyain antara Kurawa sama Pandawa gitu ya, itu sekarang tuh udah terbalik. Jadi hati-hati gitu, udah terbalik, hati-hati. Yang disebut dunia terbalik tuh bukan banyak banci itu, bukan operasi kelamin gitu, bukan itu dunia terbalik tuh, hati-hati. Bukan si ceweknya kerja, cowoknya di rumah, itu suaminya di rumah, istrinya kerja, bukan itu. Tapi itu juga emang sesuatu, tapi kan itu yang kelihatan. Cari yang nggak kelihatan dan tidak terasanya, makanya itu pentingnya, itu kunci. Makanya itu kunci sebenarnya, kunci kita, kunci hidup itu cari yang tidak kelihatan dan tidak terasa. Sebenarnya itu kuncinya, kunci semuanya itu. Jadi kita hidup itu selalu berhati-hati gitu, karena takut sama yang tidak terlihat dan tidak terasa. Gitu kan? Betul. Coba saya mau tanya, Mang, Gusti Allah atau Yang Maha Kuasa terlihat nggak? Nggak ya? Enggak. Kerasa nggak? Nggak. Gitu kan? Ya. Benar ya? Nggak kelihatan dan tidak terasa. Gitu. Tapi kita takut nggak? Takut. Gitu kan? Iya. Ya, benar kan? Benar. Nah, intinya yang tidak terlihat dan tidak terasa itu luas, menyangkup semuanya. Ya, betul. Mau ibaratnya keilmuan, Ya. pengetahuan, terus bidang usaha, bisnis apa gitu, selalu kuncinya di situ. Ya, Betul. jadi kalau berpikir bahwa ibaratnya sistem Dajjal itu, nih kita terangin tentang ibaratnya sistem Dajjal misalkan nih, dengan ilmu tidak terlihat dan tidak terasa. Nah, itu betul. Dengan sudut pandang tidak terlihat dan tidak terasa. Betul. Nih, kayak sistem Dajjal misalkan, gitu kan. Nah, pasti mereka melihatnya sistem Dajjal yang selalu merugikan, gitu kan. Selalu merugikan, menguntungkan sebelah pihak, bahwa pemerintah itu pengen menang sendiri, pasti kan begitu. Betul. Ya, sebenarnya sih kan pemerintah tuh banyak bagiannya. Ya. Nih banyak bagiannya, pemerintah daerah ada, pemerintah pusat banyak gitu. Nah, kita orang awam, ya, orang awam tahu dari mana kalau semua pemerintah itu orang jahat. Makanya hati-hati kalau nuduh pemerintah itu sistemnya sistem Dajjal. Karena apa? Kita nggak tahu bahwa di pemerintah itu ada orang baik dan ada orang jahat. Kalau kita anggap semuanya orang jahat, kita udah fitnah orang, dosa nggak kita? Lebih bahaya itu. Nah, itu yang tidak terlihat dan tidak terasa. Hati makanya kita ngomong selamat. Betul. Ya. Makanya jangan asal ceplos. Itu. Bahaya. Hati-hati. Ya, ilmu Bahaya. tidak terlihat dan tidak terasa itu luas, saya bilang. Tuh. Nggak terpatok dengan ibaratnya tentang yang tadi saya bilang, bisnis harus cari sesuatu yang baru. Nggak terpatok itu, luas itu, cakup umum lah. Yang tidak terlihat dan tidak terasa itu ibaratnya kita berbuat dosa tapi tidak terasa gitu. Yang tadi saya bilang lah, Betul. nuduh pemerintah bahwa pemerintah itu zolim. Nggak semuanya di pemerintahan itu zolim. Hati-hati, makanya kita sama dengan
menfitnah orang yang ibaratnya orang baik, yang orang jujur. Iya, hati-hati itu jadi dosa. Gitu kan? Betul. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, itu Bahaya gitu. bahaya. Hati-hati makanya. Emang ya? Iya, betul. Bisa. Kalau kaji diri itu intinya kuncinya itu. Kalau kita mencari jati diri kuncinya itu. Kalau awal-awal ya mencari jati diri, nanti pembahasan setelah inilah saya bahas tentang cara mencari jati diri, Mak. Iya. Ya. Dari mana dulu, terus kemana gitu ya. Ya. Nah, kalau untuk sekian mungkin udah cukup, Mang. Biar durasinya nggak terlalu panjang. Ya. Aduh, alhamdulillah sekarang semuanya penjelasan dari Mang Nan mudah-mudahan diterima oleh semua subscriber, mudah-mudahan menjadi manfaat dan pelajaran. Jadi gali terus yang namanya ilmu mencari yang tidak terlihat dan tidak terasa. Itu luas betul ya. Tambahan dari saya nih, mau minta maaf, Mang. Ya. Tempatnya kecil, hadirin gitu, sempit ya, dipakai berempat gitu, nggak apa-apa ya berdesakan kayak gini. Yang penting mah isi pesan ini bisa diterima. Betul ya, itu ya, betul sekali. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaat dan diterima oleh semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.